Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali lagi berjumpa. Setelah 2 pekan kemarin kita libur kajiannya karena Kak Fikri ada uzur. Maka kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada petang hari ini. Dan sebelumnya, eh, pada beberapa waktu yang lalu, Kak Vicky sudah memberikan polling di grup ya. Sewaktu Kak Vicky belum buat saluran, Kak Vicky bertanya, kira-kira kajian selain kita bahas atau kita belajar hadis, itu kita akan belajar apa lagi ya? Nah, alhamdulillah banyak yang merespon dan banyak yang menjawab. Ternyata pilihannya, tadi ada 2 kan? Pilihannya itu belajar khataman rukun Islam, karena kan kita sudah khataman rukun iman ya, sudah selesai rukun iman. Yang kedua adalah mengenal kisah para nabi ulul azmi. Ya, nah, ternyata banyak yang memilih kisah para nabi ulul azmi. Nah, ulul azmi itu siapa aja sih Kak Vicky? Ulul azmi itu diantaranya adalah Nabi Nuh, terus ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Isa, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad Sallallahu atau Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi insya Allah nanti mungkin pekan depan ya adik-adik ya, kita akan memulai kajian dengan tema yang baru, yaitu mengenal kisah para nabi atau para rasul dari kalangan ulul azmi. Kak Vicky, kok kenapa nggak semuanya aja kisah para nabinya? Nah, jadi adik-adik, sebenarnya kajian kita itu sudah tamat ceritain kisah para nabi. Ada di channel YouTube Kak Vicky satu lagi, cuma videonya sudah nggak ada, videonya sudah korup ya, udah dihapus gitu karena ada masalah. Jadi Kak Vicky daripada kita mengulang lagi dari kisah Nabi Adam terlalu panjang ya, maka Kak Vicky hanya memilih kisah-kisah dari Ulul Azmi, yang mana insya Allah kisah para Nabi Ulul Azmi ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Nah, seperti itu ya adik-adik. Baik, kita sekarang masuk ke hadis yang ke-13 ya. Ya, Raisa ada apa? Kak Vicky, ulul azmi itu apa? Masya Allah, Ulul Azmi itu Raisa, jadi ini istilah yang dibuat oleh para ulama ya. Ulul Azmi itu adalah mereka yang memiliki eh, semangat dalam berdakwah yang sangat tinggi. Jadi para nabi itu kan ada 25 yang wajib kita ketahui. Nah, dari 25 itu terpilihlah ya dari 5 orang atau dari 5 para nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Yang mana kelima nabi ini memang derajatnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kegigihan mereka dalam berdakwah. Berarti Kak Vicky, para nabi yang lain juga rendah gitu? Tidak. Jadi maksudnya semuanya para nabi, Waalaikumsalam, para nabi dan rasul itu tinggi derajatnya di sisi Allah, dekat di derajatnya di sisi Allah. Tapi 5 orang ini, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ini yang paling dalam berdakwah itu gigih sekali. Dan juga sebagian ulama bilang ulul azmi itu nabi-nabi yang paling banyak cobaannya. Seperti itu Raisa ya. Baik. Kak Vicky. Wajazakillahu khairan Raisa. Nah, adik-adik, hadis ke-13 kali ini
Kak Vicky beri judul dengan bersedekah dengan perkataan yang baik. Ya. Bisa di screenshot atau kalian bisa catat ya. Bersedekah dengan perkataan yang baik. Kita baca sama-sama hadisnya ya. Kak Vicky bacakan. Nanti kalian seperti biasa mengulangi. Al-kalimatut thayyibatu Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. shadaqatun. Lagi ya. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Terakhir. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Artinya kalimat atau perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu fikum. Coba Raisa dibaca hadisnya. Artinya Kalimat atau perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah. Berikutnya Sajidah. Coba Sajidah dibaca hadisnya. Juga kalimat atau perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, Masya Allah. Yazid. Coba dibaca Yazid. Ada nggak Yazid di sini? Atau Yazid ya? Nggak ada. Nah, coba dibaca. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Artinya? Kalimat perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu fiik. Ada Ahmad Syauqi. Coba Ahmad Syauqi dibaca hadisnya. Kak Vicky hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tetot. Ibrahim. Coba dibaca hadisnya Ibrahim. Oke, Pak. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Artinya, kalimat atau perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tuh adik-adik, Rasulullah yang bilang, perkataan atau kalimat, ucapan yang baik ya adalah sedekah. Kalau kata anak sekarang itu namanya soft spoken. Masya Allah ya. Soft spoken katanya adik-adik. Jadi ngomongnya itu lembut, ngomongnya itu bagus ya. Itu adalah sedekah. Hadis ini adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita beberapa hal ya. Yang pertama, seorang muslim harus berakhlak baik terutama ketika bicara. Jadi adik-adik rahimakumullah, ketika kita bicara ya, bicara kepada orang lain, kita harus memiliki akhlak yang baik. Kayak gimana tuh Kak Vicky? Jadi kita bicara sama orang kayak kita itu ya bicara sama diri sendiri.
Misalkan kalian menghadap ke cermin, terus kalian ajak ngobrol bayangan kalian yang ada di cermin. Kira-kira kalau kalian ngomong sama yang ada di cermin dengan perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, kalian tuh suka nggak dengernya? Pasti jawabannya nggak suka lah, Kak Vicky. Aku sukanya ngomongnya bagus-bagus. Orang itu kalau ngomong sama aku pengennya dia itu muji-muji aku. Aku pengennya dia itu ngomongnya lemah lembut. Dia itu ngomongnya pelan-pelan. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, jadi kita ketika bicara sama orang lain itu harus benar-benar memperhatikan akhlak dan adabnya. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, bersedekah ternyata bukan hanya dengan harta atau uang. Kan kita taunya adik-adik, sedekah yaitu adalah ya kita kasih uang, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih baju, kita kasih pakaian, atau kita kasih harta yang kita miliki. Ternyata adik-adik kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat atau perkataan yang baik itu adalah sedekah. Wah, ya, gitu. Nah, tetapi adik-adik, berdasarkan hadis tadi yang Kak Vicky bacakan dan yang sudah kita baca bersama-sama, bersedekah juga bisa menggunakan perkataan yang baik. Berarti apabila ada orang berkata baik, maka dia akan mendapat pahala seperti bersedekah. Masya Allah. Ya, tuh adik-adik, yang mau banyak sedekahnya, maka kalian harus apa? Harus banyak-banyak mengucapkan perkataan-perkataan yang bagus. Contohnya, aku, kamu, ana, anta, atau antum, ana, anti. Jangan pakai bahasa-bahasa yang kasar. Nama temennya misalkan namanya bagus, misalkan namanya Ahmad, tapi diganti dengan nama yang jelek, misalkan Ireng lah. Namanya Ahmad, tapi kok dipanggilnya Ireng. Atau misalkan namanya Putri, tapi dipanggilnya Caplang atau Pesek. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Ya, itu namanya menghina. Tuh. Kalau kita memuji-muji teman kita, ya agar dia bahagia, agar dia senang, ya berbicara dengan baik kepada orang lain agar dia senang, maka kata Rasulullah kita seperti bersedekah. Allahu Akbar. Lalu adik-adik yang ketiga, berbicara baik itu kepada semua orang, bukan hanya kepada sesama muslim. Ya. Jadi bicara baik itu bukan hanya sama orang-orang yang kita kenal, dia itu beragama Islam, tidak. Kita bicara baik itu kepada semua orang yang kita temui. Ya. Ini hukum asalnya. Jadi kalau kita ketemu sama orang, kita tahunya dia non-muslim, maka tetap kita harus berbicara baik. Nggak boleh mentang-mentang dia non-muslim, mentang-mentang dia bukan orang Islam, kita merendahkan dia, kita kata-katain dia, kita bully dia. Nggak boleh, itu hukumnya haram. Ya. Atau misalkan kita lihat orangnya miskin. Orang miskin. Akhirnya kita jelek-jelekin dia. Kita godain dia. Kita rendahkan dia. Kita kata-katain dia, dasar miskin. Na'udzubillah, nggak boleh. Giliran sama temennya yang kaya, yang suka jajanin, kita malah baik. Nah, ini tidak benar adik-adik. Jadi setiap muslim, semuanya, ataupun setiap orang, baik yang beragama Islam ataupun non-muslim,
atau kafir, itu punya hak untuk kita perlakukan dengan baik. Ya, kita wajib berbicara dengan baik kepada mereka. Ya. Lalu yang keempat, seorang muslim harus mempelajari adab ketika berbicara. Nah, adik-adik, ini penting sekali. Ya, nanti Kak Vicky akan sebutkan beberapa poin ya adab-adab ketika berbicara. Kalian bisa catat atau kalian bisa screenshot ya dari handphone masing-masing atau dari gadget masing-masing. Nah, adab ketika bicara yang pertama adik-adik, pilih kata-kata yang baik. Kita harus memilih kata-kata yang baik. Gunakan bahasa yang sopan, yang santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, kalau kita ngomong, selain bahasanya atau kalimatnya baik, harus kita ucapkan dengan ucapan yang baik. Ya, begitu. Ada orang kalimatnya bagus, tapi cara ngomongnya nggak bagus. Itu juga sama aja adik-adik, bisa menyinggung perasaan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Ahsan, yang terbaik adik-adik. Inna syaitana yanzighu bainahum. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Al-Isra ayat 53. Tuh adik-adik, ya. Ayat ini tadi di depannya Allah buka dengan perintah agar kita bicara yang baik. Ya. Lalu ya ditutup dengan apa? Mengingatkan kalau kita nggak berbicara dengan baik, kalau kita nggak berkata-kata dengan baik, nggak berkata-kata dengan sopan, maka nanti kita bisa digoda oleh syaitan. Syaitan akan menimbulkan permusuhan di antara kita dengan teman-teman kita. Ya. Dan setan itu adalah musuh yang harus kita lawan. Tuh adik-adik ya. Para ulama menjelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar yang artinya tentang ayat tadi adik-adik ya. Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, agar hendaknya mereka bertutur kata yang baik lagi bagus. Dalam komunikasi, waalaikumsalam, dan perbincangan mereka. Komunikasi itu adalah bercakap-cakap adik-adik. Ya, komunikasi bercakap-cakap baik dengan mulut atau dengan tulisan. Kalau tulisan tuh kayak kita lagi WhatsApp-an, kita lagi DM-DM-an, membalas, misalkan kalau yang sudah punya handphone, ya, balas-balasan WhatsApp sama orang tua, sama saudara, sama teman. Nah, itu pun juga apa? Harus dengan baik. Nah, itu namanya komunikasi. Kemudian para ulama melanjutkan, sesungguhnya jika mereka tidak mengerjakan hal itu, maka setan akan melontarkan di antara mereka api permusuhan, kerusakan, dan pertengkaran. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang benar-benar menampakkan permusuhannya bagi manusia. Banyak adik-adik gara-gara ngomongnya jelek, ngomongnya kotor, ngomongnya buruk, temen jadi berantem, sahabat jadi musuh. Tuh, nggak boleh ya.
Nah, berarti adik-adik pelajarannya apa? Pelajarannya kita harus memilih teman yang baik. Nggak boleh kita asal-asalan dalam memilih teman. Misalkan di sekolah atau di tempat ngaji, ada teman yang ngomongnya jelek. Jangan dideketin. Ya, dinasehatin, dilaporin sama guru, biar dia juga dinasehatin sama Pak Guru, sama Bu Guru, ya. Nah, kalau dia berubah, baru kita main sama dia. Kalau dia belum berubah, jangan main. Kenapa Kak Vicky? Nanti menular, bahaya, ya. Nanti menular. Nah, gitu adik-adik. Nanti kita biasa dengar orang ngomong kotor, ngomong jelek, kitanya ikut-ikutan. Ih, nggak mau lah, ya. Masa mulut kita kotor, ya, gitu. Nah, yang kedua, diam jika tidak berkata baik. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, lebih baik kita diam saja. Seperti yang diajarkan di dalam Islam adik-adik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia tuh diam. Dan juga pepatah mengatakan as-sukutu atau diam itu adalah az-zahab. Ini emas, ya. Diam itu adalah emas. Tuh adik-adik. Berarti Kak Vicky, kita jadi gagu aja. Enggak ya adik-adiknya. Enggak jadi gagu maksudnya. Kalau kita daripada ngomongnya kemana-mana, ngomongnya jelek, kita jangan biasakan asal ngomong. Nggak boleh. Jadi kalau mau bicara itu kita pikirkan dulu. Kira-kira aku ngomong ini berpahala nggak ya? Kira-kira aku ngomong kayak begini, aku nanti ngasih manfaat nggak ya sama temen aku? Nah, kayak gitu, ya. Lalu yang ketiga, dengarkan dengan penuh perhatian. Dengarkan dengan penuh perhatian. Berikan perhatian penuh saat orang lain sedang berbicara dan jangan menyela pembicaraan mereka. Kalau lagi ngobrol, gantian adik-adik. Teman kita lagi cerita, lagi curhat. Ya, kita dengerin sampai dia berhenti. Ya, sampai dia puas. Ketika dia sudah berhenti, baru kita ngomong. Ya. Jangan dia baru ngomong, kita udah ikut ngomong. Jadinya gimana? Jadinya nggak seru ngobrolnya adik-adik. Yang satu ngomong, jadinya ya Allah. Jadinya berantem nanti. Jadi gitu ya. Kalau misalkan lagi ngobrol sama teman lagi cerita, kita diem, dengerin. Oh gitu. Oh jadi kamu kemarin kayak gitu. Iya. Gitu adik-adik. Baru ketika dia selesai, aku juga mau cerita. Kemarin aku juga gini. Kayak gitu. Ya. Nah itu namanya, ngobrolnya seru. Lalu yang keempat adik-adik, tidak menyela saat mengobrol. Tuh, tadi kan kita disuruh dengerin. Kita suruh mendengarkan ketika ada orang bicara, ya. Kemudian sekarang kita tidak menyela saat mengobrol. Jangan memotong pembicaraan orang lain agar mereka bisa menyelesaikan maksudnya dengan baik. Jadi adik-adik kalau lagi ngobrol, kalau ada orang lagi seru cerita, seru banget, kalian potong,
nanti ceritanya bisa nggak seru tahu. Kayak Kak Vicky nih, lagi ngisi kajian. Lagi ngisi kajian, lagi seru-serunya Kak Vicky sampaikan ilmu, tiba-tiba ada yang menyela, bertanya, atau yang mainin mikrofon, atau ada yang mainin kamera, atau macam-macam adik-adik. Ya, begitu. Nah, itu bisa apa? Bisa mengganggu. Itu tidak baik. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol, kita biarkan teman kita selesai ngobrol, jangan dipotong. Dan biasanya nih adik-adik kalian kalau di sekolah, begitu tuh sama guru. Gurunya mau menjelaskan, udah potong. Pak Ustadz, Ustazah, ini aku. Nah, kayak gitu. Itu tidak baik. Biarkan dulu guru menjelaskan, biarkan dulu Pak Ustadz atau Ustazah di sekolah atau di tempat ngaji, itu selesaikan ceritanya. Selesaikan apa yang dia sampaikan kepada kita. Lalu ketika sudah selesai, kita izin. Ustadz, Ustazah, aku mau tanya boleh? Nah, kayak gitu itu adik-adik. Itu bagus sekali. Ya. Kemudian, berbicara untuk tujuan yang baik. Iya, adik-adik. Berbicara, ngomong, ngobrol untuk tujuan yang baik. Pastikan ucapan kita memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nggak boleh kita tuh ngobrol atau bicara dengan tujuan yang buruk. Tujuan yang buruk misalkan nih, ya, mau ngobrolin keburukan orang. Ngobrolin gimana caranya besok kalau lagi ujian bisa nyontek. Ya, Waalaikumsalam. Tuh adik-adik. Nggak boleh tuh. Ya, ngobrolin gimana caranya bisa mencuri. Gimana caranya bisa ngebully temen. Gimana caranya bisa jago main game online. Jago main Roblox, jago main Mobile Legend. Ngapain ngobrolin kayak begitu? Nggak manfaat. Ya, adik-adik. Tuh, tujuannya harus baik. Kak Vicky gimana ngobrol tujuan yang baik? Ngobrol tujuan yang baik adalah kita bicara, gimana ya biar kita ini kalau ngomong, omongannya bagus, bicaranya lembut. Gimana ya caranya besok kita bisa sedekah? Gimana ya caranya kalau kita sholat, kita khusyuk, nggak banyak geraknya, nggak banyak tengok-tengok. Gimana ya biar aku hafal surat Al-Ma'un? Gimana caranya biar aku bisa hafal surat An-Naba? Nah, itu adalah bicara dengan tujuan yang baik, adik-adik. Kemudian, hindari ghibah dan fitnah. Jangan membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Nggak boleh. Atau menyebarkan fitnah dengan berkata-kata bohong. Ini jelek banget adik-adik. Kita ngomongin teman kita sendiri. Kemarin aku lihat dia pakai sepatunya kebalik. Yang kaki kanan dipakai sebelah kaki kiri. Yang kaki kiri dipakai di tangan. Ya, itu mah bukan kebalik, Kak Vicky. Itu salah pakai. Nah, itu contoh adik-adik. Atau misalkan, kemarin aku lihat dia, masa makannya, sarapannya, atau bekalnya cuma pakai mie goreng doang. Kan nggak sehat ya. Ya Allah. Atau memfitnah teman. Ya, dengan kata-kata yang bohong. Kemarin aku lihat dia ngambil uang, itu loh, uangnya si itu, uang jajannya si itu. Atau dia bikin cerita palsu adik-adik. Bilang, kemarin dia masa ngambil permen di kantin. Padahal itu bohong. Na'udzubillah. Ini mulutnya serem. Perkataannya
serem, nggak boleh. Kalau begitu adik-adik. Kalau orang yang suka fitnah, yang suka gibah, ini mulutnya nanti disenengin sama setan. Kalian mau nggak dicium sama setan adik-adik? Nggak mau. Ih, Nggak mau, Pak. saking senengnya, aduh, gemes deh. Dia suka ngomongin orang, dia suka fitnah temennya. Aku pengen cium, tuh kata setan begitu. Mau? Nggak mau lah, iya. Jorok. Emang setan gosok gigi adik-adik? Enggak. Tuh, makanya kalau ngomong bagus, ngomong baik, nanti yang seneng setan atau malaikat? Yang ngomong apa tadi, Kak Vicky? Kalau yang ngomongnya ngomong bagus, sopan, santun, yang seneng malaikat atau setan? Malaikat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lagi puasa, terus dia banyak baca Quran, terus dia menjaga lisannya, itu bukan setan, malaikat tuh seneng deket-deket dia. Tuh adik-adik, kalau kita ngomongnya bagus, beradab, berakhlak, nanti kita ditemenin sama malaikat. Ya, jangan sampai kita ditemenin sama setan, apalagi sampai dicium sama setan. Iya. Ogah, nggak mau. Berikutnya adik-adik. Gigi, Pak. Iya, gigi ya. Abdurrahman, ya. Setan kan nggak gosok gigi, itu banyak apanya, banyak kumannya, banyak penyakitnya nanti. Penyakit apa, Ustadz? Penyakit dosa. Ya, nanti kita ketularan dosanya banyak. Ogah, nggak mau. Kemudian adik-adik, jaga nada suaranya. Bicaralah dengan suara yang tidak terlalu keras. Teriak-teriak ngomongnya. Woi. Begitu ngomongnya, ya Allah. Dan juga tidak terlalu pelan, tidak terlalu rendah. Ya. Ngomong itu ngomong, apa kamu lagi kena sakit asma? Ngomongnya kok kayak orang lagi sakit. Ngomongnya tuh normal. Kalau lagi bahagia, ngomongnya bahagia. Kalau lagi sedih, ya ngomongnya biasa sedih gitu. Jangan lebay. Ngomong nggak boleh lebay. Dikit-dikit teriak. Ya, nggak boleh. Dan bicara dengan kalimat yang dipahami. Ngomongnya jangan berantakan. Contoh, kemarin telur aku makan sarapan. Kemarin telur aku makan sarapan. Apa tuh? Kamu maksudnya kemarin kamu sarapan pakai telur kali? Iya, itu aku sarapan pakai telur. Itu ngomongnya berantakan adik-adik. Kemarin bola dendang Budi. Ya, bola dendang Budi. Mana bisa? Yang ada Budi menendang bola. Nah, adik-adik. Berikutnya, ini yang terakhir. Hindari perkataan kasar dan kotor. Jangan menggunakan bahasa kasar, bahasa kotor, atau ucapan yang menyakitkan perasaan orang lain. Nggak boleh. Bahasa binatang, bahasa kamar mandi, bahasa sampah-sampah Bantar Gebang. Sama-sama Bantar Gebang. Ya nggak boleh. Ini kan mulut kita dipakai untuk berzikir, untuk baca Quran. Masa ngomong kotor, ngomong jelek? Ya, nggak bagus sedikit. Nah, berikutnya, tatap wajah lawan bicara. Kalau kita lagi ngobrol, kita liatin muka teman kita. Oh, gitu. Iya, ya. Oh, gitu. Nah, kan kita senang adik-adik. Kalau lagi cerita, teman kita perhatiin kita. Coba bayangin, kalian lagi cerita sama Umi, sama Abi,
tapi abi uminya sambil main handphone. Oh gitu. Oh gitu. Kalian suka nggak? Nggak suka lah. Pengennya didengerin, diliatin, sambil senyum-senyum, sambil melotot-melotot. Enggak ya adik-adik bercanda. Iya. Ada gambarnya. Berikutnya yang terakhir, jangan ingin menang sendiri. Kalau lagi ngobrol jangan mau menang sendiri. Berikan kesempatan yang adil kepada orang lain untuk ngobrol juga. Ya. Hindari ingin menang sendiri saat ngobrol, nggak bagus. Pengennya dia sendiri yang ngobrol, yang lain diem. Ya. Ada yang seperti itu adik-adik. Temennya mau ngomong, dilarang. Temennya mau bicara, dilarang. Dia pengennya sendiri aja dia yang cerita. Kayak ceritanya seru aja. Ya, padahal cerita temennya yang lain lebih seru. Nah, itulah adik-adik rahimakumullah ya. Beberapa adat-adat ketika kita bicara. Dan kalau kita bicara baik, bicara yang sopan, yang santun, itu seperti kita sedang bersedekah. Gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah adzan. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Tapi Kak Vicky mau kasih kesempatan. Ada yang mau nanya nggak? Satu orang aja. Aku. Apa? Siapa? Abdurrahman mau nanya apa? Abdurrahman. Bapak, misalkan aku nih, boleh nggak mencuri nih? Astagfirullahaladzim. Tapi mencurinya bunuh orang boleh nggak, Pak? Astagfirullah, nggak boleh sayang. Dosa. Iya, nggak boleh sayang ya. Mencuri. Kalau nyembelih kambing. Oh iya. Kalau menyembelih kambing boleh. Nanti dagingnya Abdurrahman bagi-bagi ya. Ya. Iya nak ya. Dah, baik adik-adik rahimakumullah. Abdurrahman nanyanya serem banget sih kamu nak. Kita tutup adik-adik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.